Mas, kripto lagi jatuh ya? Ada berita apaan ya? Nah, di video kali ini kita coba bahas tentang kripto, sekaligus saya kasih lihat ke teman-teman semua cara pandang saya di market cryptocurrency. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube kita bersama dengan saya Fadli, founder sekaligus CEO dari Nusantara FX Community. Di channel kita NFC Forex TV ya. Nah teman-teman, selalu saya bilang di channel ini yaitu tentang Nusantara teredukasi. Dan yang lebih spesialnya lagi, ada begitu banyak arus masuk traders baru di dunia cryptocurrency. Nah, ini yang menarik. Selama ini kita selalu full power gitu ya, nge-push edukasi buat teman-teman semua di Nusantara tentang edukasi forex, sometimes gold, yes gitu ya. Tapi ternyata trader saham itu banyak banget di luar sana. Belakangan ini makin banyak traders cryptocurrency, terutama teman-teman deket saya yang akhirnya terekspos sama industri-industri dari cryptocurrency tersebut. Mereka trading dan mau nggak mau, karena saya trader sudah beberapa tahun ini kenal deket sama mereka, mereka jadi nanya, Mas ini gimana ya, ini apa ya, bagaimana pendapat Mas Fahri dan seterusnya. Nah saya pikir video ini mudah-mudahan bisa jadi membantu buat teman-teman semua, terutama buat traders yang berhubungan dengan cryptocurrency gitu ya. Jadi ini bisa dipakai buat forex udah dari dulu gitu ya, buat saham juga, buat cryptocurrency, aset apapun yang punya chart, kita punya cara dapetin buy dan sell area yang bagus gitu. Oke? Nah, teman-teman, pertanyaannya datang dari teman dekat saya, dia WhatsApp saya seperti ini teman-teman. Dia bilang gini, Mas kripto jatuh lagi ya, ada berita apaan ya? Nah, gini teman-teman, yang pertama, belum tentu kejatuhan harga kripto atau naik tiba-tibanya kripto karena suatu berita. Yes, ada banyak berita yang ngasih drive harga lumayan kenceng. Ada yang tanpa alasan karena memang para big boy di luar sana punya power yang cukup kuat gitu. Tidak seperti forex, cryptocurrency terutama koin-koin kecil gitu ya, yang jadi altcoin misalnya yang masih baru, yang harganya mungkin masih $1 kurang lebih gitu per koinnya, itu masih mungkin di pump and dump. Di buy banyak, boom boom boom, harga naik 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 naik, udah agak tinggi, udah lagi uptrend kuat, ketika orang baru mulai pada ikutan beli, para big boy malah jualan. Akhirnya harganya jatuh habis itu. Tapi mereka sudah take profit. Nah ini yang kadang-kadang banyak orang nggak tahu. Nggak harus ada beritanya, kadang-kadang didam aja sama mereka. Mereka jual aja, habis itu ya sudah harganya jatuh lagi. Makanya secara pribadi buat saya di awal saya nggak terlalu excited sama trading daily sebagai seorang traders gitu ya, daily tradernya cryptocurrency. Tapi ada banyak teman-teman deket, jadi saya pikir kayaknya saya punya kewajiban moral deh buat sharing ini buat teman-teman semua ya. Oke, langsung aja teman-teman kita ke chart. Jadi ini adalah chart bergerak yang masih berjalan teman-teman ya. Dan saya punya tools yang namanya iTrend. Nah ini spesial saya sebut di depan, kenapa? Karena tools ini pengen saya bagiin gratis bulan ini buat teman-teman semua tanggal 29 September nanti gitu ya. Sekaligus ngerayain ulang tahun saya, sekaligus kita bikin seminar buat NFC di seluruh Indonesia gratis gitu ya. Nanti infonya cek di kolom deskripsi di bawah video ini ada. Oke, saya cerita tentang cara pakainya aja. Nanti teman-teman dapetin gratis anyway kan ya kalau hadir ke seminar itu. Oke, lanjut. Ini chart apa? XAUUSD. Oke, XAUUSD ini gold ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang trading gold ya. Kalau teman-teman nanya sekarang waktunya buy atau sell, saya kasih preview sedikit. Kita naik ke time frame tinggi di daily, teman-teman bisa lihat iTrend menunjukkan trend down. Warna merah di paling akhir kanan ini adalah trend down teman-teman. Kalau hijau paling kanan berarti trend up. Artinya kalau di time frame tinggi trend down, di time frame rendah teman-teman perlu cari sell. Sesimpel itu iTrend. Nah yang menarik teman-teman, iTrend bisa nunjukin expiry time. Jadi kalau misalnya sudah expired trendnya, jangan trading lagi di situ. Yes ini sell mas, berarti saya boleh sell? Boleh. Tapi kalau expired, yes jangan trading lagi teman-teman. Jadi iTrend ini bisa menilai tools teman-teman, atau tools yang bisa menilai trend apakah up atau down gitu ya. Selain menilai trend, teman-teman juga bisa dapat apakah trendnya masih akan berlanjut atau enggak. Nah, ini yang bikin orang banyak kesandung gitu ya. Nyangkut mas beli koin ini gitu misalnya, beli koin itu. Kenapa? Karena ketika lagi up bagus banget dia baru ikutan beli. Ketika pestanya udah selesai gitu loh. Orang waktu tanya taking profit teman-teman baru pada malah beli gitu kan. Ketika down gitu ya, teman-teman malah kecepatan belinya misalnya ternyata harganya malah turun lagi. Jadi
apa hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi kalau teman-teman punya tools iTrend ini gitu ya. Ini kalau gold sell berarti dia. Kalau H1-nya kita turun ke time frame kecil misalnya, sell-nya di mana? Sekitaran inilah nih. Saya kasih satu deh. Nih, kalau naik sampai sini sell. Kalau tembus sampai ke atas ini misalnya, teman-teman boleh cut loss di atas sini. Ya, sesimpel itu. Tahu dari mana Mas? Nanti detailnya tanggal 29 kita bedah. Ya. Kita lanjut langsung ke Bitcoin dulu deh misalnya, BTC USDT. Nah, ini paling umum teman-teman. Trader Bitcoin katanya. Wah. Ya, kita mulai time frame yang tinggi. Kita masuk ke time frame weekly dulu deh misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di time frame weekly ini ada teman-teman. Ada trennya. Oke, kita remove dulu semua yang pernah saya gambar supaya clear chartnya ya. Teman-teman hanya perlu bantuan satu tools ini aja di bawah nih, iTrend. Nah, dia warnanya hijau teman-teman, artinya boleh cari buy. Oke, gampang ya. Hanya saja belum confirm nih trennya karena dia belum naik lebih tinggi lagi. Nanti nunggu dia hijaunya tebal, baru cari buy sesegera mungkin gitu konsepnya kurang lebih. Nah yang menarik, expirednya masih no. Jadi teman-teman masih boleh ambil buy minggu ini. Nah karena ini catnya weekly gitu ya. Nah cara weekly pasangannya time frame kecilnya kita turun ke 4 hours nih ke candle H4 ya teman-teman, kalau bisa lihat di sini candle H4 ini adalah candle yang bisa teman-teman cari di mana saya bisa buy kan gitu ya. Nah teman-teman lihat di sini ada yang namanya white space area di mana teman-teman sebaiknya tidak trading nih ya. Kalau saya kasih gambaran teman-teman, harga bolak-balik di sekitaran sini nih ya, dari sini bolak-balik naik turun terus sampai ke sini. Nih, ini disebut sebagai white space gitu ya. Meninggalkan area ini baru tuh dia gerak kencang banget. Nah, teman-teman lihat kan ya, dia waktunya sell keluar dari white space. Di bawah white space dia waktunya buy, sesimpel itu. Gitu ya. Nah, ini ada terminologinya gimana cara bikin white space-nya. Gampangannya gini, teman-teman contoh. Ini satu area di luar white space ini ada nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada buy area bagus. Nih. Saya dengan mata tanpa indikator bisa langsung lihat ini ada area buy yang bagus. Oke. Di bawahnya nggak ada lagi. Terus di bawah sini masih bisa dapat area yang bagus nih teman-teman. Masih bisa dapat area yang bagus. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli Bitcoin lagi kapan Mas? Nah, nanti ketika teman-teman sudah masuk ke area ini harganya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekitaran itu deh. Jadi kalau masuk ke area ini di masa depan, beli. Masuk ke area ini di masa depan, beli. Konsepnya seperti itu. Kita lihat harga hari ini teman-teman. Boom. Nah, lihat. Nih, teman-teman perhatikan. Ternyata area yang atas sudah pernah direspon dan lagi running profit ini seharusnya. Kalau kita belinya sekitar 8 jam yang lalu. Wow, ini ketika chart ini direkam nih lagi running profit. Kalau area ini dilihat sebelumnya sama teman-teman semua dengan cara yang NFC ceritain. Nanti tanggal 29 ya. Saya kasih lingkaran nih. Ini kalau buy di sini teman-teman. Sekarang udah profit nih. Kalau kita ukur ya dengan resiko yang ada kira-kira kalau cut loss di bawah sini ini udah minimal 1:1 sudah dapat profitnya. Udah bisa diambil, udah bisa taking profit safety target. Habis itu final targetnya di yang garis yang lebih atas ini nih. Nah, ini final targetnya TP1:3 gitu. Oke. Lanjut misalnya, Mas saya tradingnya di Ethereum atau di altcoin turunannya Ethereum misalnya. Boleh ya, kita coba ETH. ETH USDT kita lihat ya, yang di Binance sajalah. Nah, sama teman-teman prosesnya kita naik ke time frame yang lebih tinggi lagi. Weekly, kita mulai dari weekly lah ya. Oke, wah gede banget jadi candlenya. Kita lihat dari weekly sini. Terus kita lihat iTrend-nya. Nah, ingat ya teman-teman ya, iTrend yang di bawah ini nih. Set, saya kasih panah tuh. Ya, iTrend di bawah ini adalah tools yang teman-teman bisa dapetin gratis untuk menilai tren. Ini aslinya harganya Rp217.000. Teman-teman, di bulan ini saya kasih gratis kalau teman-teman ikutan live webinarnya. Karena kalau teman-teman kalau teman-teman nggak ikutan live webinarnya, ya dikasih gratis, teman-teman nggak ngerti cara pakainya, nggak membantu teman-teman trading juga gitu ya. Oke lanjut. Menurut iTrend, ya
Trennya confirm dan hijau. Wow, di sini berarti Ethereum sudah boleh buy. Ya, sudah boleh buy. Karena ini candlenya weekly berarti sampai minggu ini masih boleh. Oke, expired no, belum expired trennya. Jadi sedang uptrend dan masih akan terus uptrend. Berapa lama Mas? Nah dilihat teman-teman, currentnya 8. Berarti sudah 8 minggu berturut-turut dia naik trennya. Sementara AVG ini average teman-teman ya. Average-nya 10, artinya biasanya uptrend di dalam ETH USDT di time frame weekly ini naik berturut-turut selama 10 minggu. Sekarang baru minggu ke-8, artinya belum expired gitu. Lagi-lagi teman-teman saya kasih tahu bahwa iTrend ini jadi bisa membuat kita merasa masih aman gitu. Kalau teman-teman sudah expired, sudah minggu ke-11 di antara rata-rata 10 minggu dia naik, udah expired, teman-teman sebaiknya nggak buy walaupun masih strong up trennya. Karena kemungkinan teman-teman bisa kehilangan uang yang nggak perlu gitu. Clear ya teman-teman ya? Oke, sekarang karena dia masih boleh buy, kita cari di mana saya akan buy-nya. Nah, ini penting. Kita cari area buy-nya sekarang. Dari weekly turun ke H4 lagi. Nah, oke. Di H4 ini teman-teman sama. Kalau teman-teman ngerti konsep white space yang tadi saya ceritain ya susah, nggak bisa langsung ngerti ya teman-teman, kecuali teman-teman sudah alumni training itu mungkin bisa lebih mudah mengerti. Teman-teman bisa langsung lihat bahwa dari sini ke sini saat ini adalah area white space nih. Tuh, gitu ya, sampai atas ini nih. Ini adalah area no trade zone gitu kalau saya bilang. Jadi dia bolak-balik aja nih teman-teman, nge-buy nanti bisa loss, nge-sell bisa loss, diapain aja gitu ya. Sama harga bolak-balik teman-teman kehilangan rasa percaya diri, meruntuhkan rasa pede teman-teman sebagai seorang traders. Keluar dari sini teman-teman boleh cari sell atau cari buy, tergantung mana nanti trennya sesuai dengan iTrend yang kita miliki gitu. Nah, di bawah ini teman-teman bisa lihat ini ada area bagus satu. Oke. Terus ada lagi nggak? Ini kurang bagus, saya nggak suka. Ada lagi di sini 2 nih. Atau let's see. Kalau ini teman-teman bisa lihat ya, ini areanya sudah bekerja juga nih. Ini area yang bagus teman-teman. Nih, saya kasih panah biar tahu areanya yang mana. Yang ini areanya. Oke. Ini area yang bagus tapi harga sudah kembali masuk dan sudah profit gede ini, udah waktunya jual setelah meninggalin area itu, gitu ya. Nah, di mana lagi area yang lebih bagus lagi? Di bawah sini ada nih teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil di bawah sini boleh sampai ke sini. Jadi garis yang lebih atas adalah garis buy, yang lebih bawah ada garis sell. Kita sebut sebagai proximal dan distal gitu ya. Nanti terminologinya dijelasin sama Mas Duyan Anggara tanggal 29 September ya. Di sini boleh buy. Oke, sekarang kita lihat di masa depan berarti kelihatannya seperti apa. Nah, tuh teman-teman lihat. Ternyata di Ethereum, ini karena candle 4 ya, 1, 2, 3 candlenya, 12 jam yang lalu, teman-teman bisa lihat di sini harusnya kita buy. Nah, tuh di lingkaran yang saya buat itu buy dan sekarang sudah floating profit berapa ini nih? Berapa kali nih? Kalau merah ini adalah stop loss teman-teman, dia sudah 1-2, sudah 1/2 nih garisnya. Ini garis 1/2, ini harga sekarang. Udah tembus TP 1/2. Jadi sudah taking profit teman-teman harusnya. Di saat orang-orang lain bertanya, ini kenapa turun? Nah, saat teman-teman tidak beli, harganya jatuh, waktunya beli kan gitu. Jadi kita bisa jadi kebalikan sama rata-rata yang diajarkan sama cara-cara trading di luaran sana, seperti itu teman-teman. Makanya buat saya secara pribadi iTrend ini berharga banget. Dia ngasih tahu kita jangan beli dulu kalau lagi jatuh gitu. Karena orang bilang udah terlalu rendah buy, terus aja seperti itu kan gitu ya. Jadi konsep ini bisa dipakai dimanapun teman-teman, dan bagaimana cara mencari areanya tadi ya. Kenapa di bawah ini saya bisa dapetin, di bawah ini saya bisa dapetin lagi juga gitu ya. Teman-teman bisa buy di sini nih nanti kalau harganya turun di harga sekian 1819,88 US dollar. Stop loss di 1723,82 kalau dia tembus ke bawah lagi. Jadi resikonya terukur teman-teman, dan teman-teman punya pembanding yang worth it. Pembanding worth it itu gini maksud saya. Kalau teman-teman sekarang lihat di sini, teman-teman lihat areanya, kita beli di sini nih. Nyampe bawah sini kita cut loss kalau misalnya beli dan terus rugi. Tapi kalau beli terus untung 1/2 teman-teman, jadi layak kan, risk versus rewardnya. Itu loh yang saya maksud. Karena orang nggak tahu, banyak orang nggak ngerti.
di mana saya harus entry? Yang pertama. Yang kedua, kalau saya sudah entry, di mana saya harus keluar kalau saya dalam kondisi loss. Banyak orang tahan, akhirnya habis tengah modalnya baru dia kapok misalnya seperti itu. Atau misalnya kebalikannya, saya masuk dan saya floating profit. Ini di cut profit sekarang atau jangan? Nah, itu juga jadi pertanyaan besar teman-teman. Makanya nanti di tanggal 29 itu tema webinarnya adalah bagaimana teman-teman menemukan area entry buy atau sell yang tepat, juga stop loss yang tepat, take profit yang tepat dengan menemukan area yang probabilitasnya sangat tinggi untuk profit. Gitu. Jadi tanggal 29 benar-benar penting teman-teman. Ini kalau saya jadi seorang traders yang belum kenal atau belum belajar apapun, saya berharap ini ada diketemuin Tuhan ke saya gitu ya. Sesemangat itu saya buat teman-teman semua. Jadi cek link di bawah video ini, nanti ada nfc.co.id/webinar. Teman-teman klik, teman-teman pelajari landing page-nya, terus daftaran diri teman-teman semua gratis. Hadir ke sana. Kita akan bedah semua market ya. Gitu. Kita akan 1-2 jam ngeliatin chart dan teman-teman akan ngeliat bukan hanya besok gue buy di situ besok saya sell di sini misalnya. No, teman-teman ngerti alasannya supaya skillnya ke transfer, supaya besok teman-teman punya skill yang teman-teman bisa pegang sendiri. Karena buat saya, skill trading yang saya miliki, skill trading yang Mas Duyan Anggara miliki, Mas Teguh, Mas Rifki, semua mentor NFC gitu ya, itu penting banget dan lebih mahal dari semua aset yang kita punya sekarang. Kalau semuanya hilang, saya masih punya saya. Gitu. Dan itu yang perlu teman-teman miliki juga. Kalau skill tradingnya udah ada teman-teman, kita kayak punya skill menggandakan uang. Gitu. Akan sampai di titik yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi mudah-mudahan ini bisa mencerahkan teman-teman semua. Dan sekali lagi teman-teman, ketika nanti tanggal 29 teman-teman ketemu lagi dengan kita semua, teman-teman dapat gratis tools iTrend gitu ya. Dan ini saya kasih hanya di tanggal 29 di jam hadir live-nya. So teman-teman manfaatkan kesempatannya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa dibantu diasistenin sama teman-teman dari konsultan edukasinya NFC. Nomornya juga ada tuh di bio linki di bawah video ini ya. Ada biolinki.co/Nusantara Teredukasi. Chat aja ke WhatsApp teman-teman semua. Nanti teman-teman NFC akan bantu teman-teman pandu sampai teman-teman bisa terus bertumbuh berjalan bareng-bareng sama kita. Profit bareng-bareng, karena profit di forex, di saham, di kripto itu nggak ada ruginya untuk dibagiin caranya. Gitu ya. Kita semua bisa profit dan kuenya sangat besar untuk kita makan bareng-bareng. Jadi yuk kita tumbuh bareng-bareng. Oke? Itu aja teman-teman dari saya. See you. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.